WB Meetup, berbagi cerita dan inspirasi. Wah, seneng banget ya sahabat WB. Hari ini kita ketemu lagi. Dan hari ini tema kita berbeda loh. Tema kita adalah tidy up. Apa ya? Mau bahas tentang apa ya? Tunggu dulu dong. Kita mau menyapa dulu nih karena hari ini kita kehadiran 3 orang spesial. Saya mau menyapa dulu nih, ada Bu Murti. Halo Bu Murti. Halo semuanya, shalom. Ya, Bu Murti dari daerah Jogja. Kemudian ada yang manis-manis. Oke, ada Audrey. Halo Audrey. Halo Kak. Sahabat kita dari GT Bogor. Oke, lalu yang berikutnya yang sangat berenergik. Ya, ada Nani dari area Bekasi. Halo. Halo Kak, halo semuanya. Oke, dan kami juga mau menyambut sahabat WB yang sudah siap-siap untuk menyaksikan tayangan ini dari awal. Ya, wanita bijak. Wow, apakah kita luar biasa? Yes, gestok. Wow, karena cewek ingin dimengerti. Nah, tayangan dari WB Meetup ini ditonton oleh banyak generasi ya, dari mulai ibu-ibu, anak muda, dan juga remaja. Bahkan ini akan menjadi berkat buat banyak orang. Oke, kita langsung aja nih sahabat WB. Hari ini kita mau bahas tentang tidy up. Gimana di masa pandemi ini sahabat WB mulai merapikan kembali rumahnya, mulai memikirkan strategi-strategi apa supaya anggota keluarga nyaman tinggal di rumah. Karena kita belok kanan udah ketemu sama anggota keluarga, ke kiri, ke depan, ke belakang, dan kemana-mana. Nah, hari ini kita sudah menghadirkan orang-orang yang luar biasa nih. Kita akan tanya-tanya hal-hal apa yang mereka lakukan di masa pandemi dalam hal merawat, merapikan rumah sehingga menjadi tempat yang nyaman dan menarik. Ini juga akan menjadi inspirasi buat kita untuk kita mengubah mungkin pola keadaan di rumah kita karena ada masukan-masukan yang sangat bagus. Oke, saya mau tanya dulu nih ya dari Bu Murti. Menurut Bu Murti, rumah yang rapi itu yang seperti apa ya Bu? Ya, shalom semuanya. Nah, saya senang sekali bergabung di sini ya. Jadi menurut saya dalam kondisi pandemi ini betapa pentingnya peranan rumah ini buat kita semua, terutama adalah untuk kita yang usianya ya manula, usia yang sudah di mana dikatakan pemerintah untuk ada di dalam rumah, sehingga kita bagaimana membuat suasana kita betah ada di rumah begitu. Pasti nanti ada trik-triknya ya Bu ya, ada tipsnya. Ya. Oke. Nanti kita mau gali lagi nih, gimana sih caranya Bu Murti mempersiapkan kondisi di rumah, keadaan di rumah, menyusun segala sesuatu sehingga orang-orang di rumah bisa betah. Oke, aku mau tahu nih, kalau dari Nani menurut kamu yang disebut rapi itu yang kayak gimana, Nani? Rapi itu yang pasti tersusun ya, terusnya juga tidak berantakan dan pada tempatnya, dan kalau kita mau cari itu juga kita udah langsung tahu gitu. Kalau kita lihat misalkan kotak, nah ini kotak obat udah tahu, terus kalau misalkan ini tempat make up, ini kita udah langsung gitu loh, nggak kemana-mana, nggak tersebar-sebar gitu, dan bisa menaruh atau menatanya sesuai dengan tempat atau yang gampang kita lihat gitu. Mudah ditemukan ya Nani ya. Ya. Oke, kalau dari Audrey, yang rapi itu yang kayak gimana? Aku setuju sih sama yang Kak Nani bilang, kayak apa sih yang mudah digapai, barang yang diperlukan tuh gampang dicari gitu. Nah, selain itu tambahannya kalau buat aku rapi nggak terlalu banyak barang sih Kak. Karena kalau misalkan terlalu numpuk banyak barang di sekitar aku, jatuhnya kayak apa ya, terganggu aja gitu, kayak apa yang nggak fresh gitu rasanya lingkungannya. Jadi kalau rapi menurut aku sendiri nggak terlalu banyak barang, tapi barang yang dibutuhkan gampang dicari gitu. Oke. Nah, saya mau tahu nih,
Gimana sih cara Nani merawat rumah Nani di masa pandemi ini? Merawat rumah, aku tuh sekarang jadi kayak peduli dengan kayak tadinya tuh ya paling kalau ada itu kan rumah apa namanya tuh baygon semprot gitu. Tapi sekarang tuh aku udah bisa banget kayak ngebedain yang buat semprot buat barang, beli disinfektan juga, terus juga beli pengharum rumah gitu. Nah itu juga untuk merawat rumah, aku juga kan di rumah ada mama maksudnya, terus aku juga suka udah bilangin kayak kalau ada orang datang atau apa selesai disemprot gitu. Nah itu untuk menjaga rumah di dalam keadaan pandemi sekarang. Nah kalau untuk barang-barang aku tuh udah bilang juga ya, maksudnya kayak kita kan sekarang tuh kalau keluar ganti baju dan segala macem. Nah itu aku mulai sekarang juga karena pandemi ini kayak butuh untuk kayak baju tuh sering ganti. Nah itu aku jadinya kayak mengaturnya itu adalah untuk kayak tadinya tuh nyuci baju bisa 3 hari sekali gitu kan, kita di rumah cuma bertiga. Nah tapi sekarang tuh kayak 2 hari sekali aku nyuci biar bajunya ada, terus juga harus digosok. Jadi kayak sama tempat juga aku udah langsung kayak aku rapiin gitu, yang ini punya adik aku, yang ini mamaku, ini aku. Jadi karena aku tahu bakalan sering dikeluarin baju atau apa, tapi aku mulai kayak ya udahlah dari diri aku aja dulu, karena mungkin kalau kita bilang atau kita ngomong nanti kalau ada orang jangan suruh masuk atau misalkan jangan ini ya harus bersih cuci tangan, kan kita nggak bisa. Jadi aku mulainya sih merawat atau sekeliling aku di rumah, walaupun maksudnya nggak terlalu besar atau kayak gimana, tapi memulai menyediakan alat-alat kebersihannya kayak gitu. Aku sih lebih di tengah-tengah pandemi itu sih kayak gitu Kak. Pastinya kerjanya nambah ya Nan ya. Jadi ya, lebih betul. sering nyuci baju, lebih sering nyetrika baju. Fungsi penolongnya betul. makin meningkat nih semenjak pandemi ya Nani ya. Iya betul. Jadi ada juga menolong sama jadi menahan diri Kak. Karena kebutuhan walaupun pandemi makin banyak gitu. Jadi kayak lebih peduli sama keadaan rumah, menjaga kesehatan dan kebersihan rumah gitu. Oke, benar-benar. Apalagi kita yang suka keluar-keluar, mulai batasi diri, mulai selektif tempat-tempat mana yang harus dikunjungi, perlu atau tidaknya. Oke. Keren banget. Kalau Audrey sendiri, gimana cara Audrey merawat rumah Audrey? Kalau dari aku sendiri kan kebetulan aku masih kuliah gitu, jadi kan aku nggak terlalu banyak bermobilitas keluar, bahkan benar minim banget kan. Jadi emang apa ya, spot yang aku sering pakai kebetulan kamar, karena kan kelas seharian di kamar, kerjain tugas di kamar gitu. Terus juga apa, tidur siang dan lain-lain. Jadi kerapian kamar sih yang utama ya, selain aku bantuin mama kayak beberes yang lain nih, yang apa namanya, bagian rumah yang lain. Kalau ditanya caranya sendiri, kebetulan aku mengenali kelemahan aku yang orangnya tuh agak bukan berantakan sih, aku kurang teratur ya. Jadi aku membiasakan diri gimana caranya rumah ini bisa, kamar aku utamanya bisa aku beresin gitu. Jadi aku biasanya bikin jadwal. Contohnya apa namanya, aku ganti spray ranjang aku tuh kayak 2 minggu sekali atau seminggu sekali gitu. Jadi aku punya apa namanya, jadwal gitu ya. Kalau udah tanggal segini aku tulis di kalender. Ini aku ganti spray misalkan hari Sabtu kemarin, berarti Sabtu 2 minggu kemudian aku catat aku harus ganti spray lagi gitu. Dengan itu kan aku jadi inget terus gitu sih Kak, kayak oh ini jadwal aku udah ganti spray gitu. Gitu. Wah, asik ya. Jadi apa-apa dilakukan di kamar nih Audrey-nya? Iya sih, kalau misalkan banyak rapi-rapi tuh di kamar ya. Terus utamanya ranjang sih kalau aku tidur. Oh ya, kalau apa ya, selama masa pandemi ini nggak tahu kenapa aku jadi jerawat gitu kan pipinya gitu pas awal pandemi. Terus aku mungkin kayak apa, karena berkegiatan di rumah jadi makin berdebu. Nah dari situ aku berpikir aku harus ganti spray lebih rajin gitu, karena ternyata bukan cuma masalah estetika aja, tapi kesehatan juga gitu, kayak kesehatan buat kulit. Terus juga pagi-pagi jadi nggak banyak bersin gitu karena rajin ganti spraynya teratur gitu. Oke, wah ini buat kita yang anak-anak muda penting banget nih. Ya, supaya giat juga untuk ganti spray, walaupun yang di kamar cuma kita-kita doang, tapi mesti rajin ya. Oke, keren banget. Nah, kita juga mau tahu dari Bu Murti nih, gimana cara Bu Murti merapikan, merawat rumah Bu Murti.
Dan aduh, saya jadi penasaran banget nih karena Bu Murti kan pengalamannya udah banyak. Boleh Bu berbagi sama kita? Ya, jadi sebenarnya sih merawat rumah ini sebenarnya satu hal yang mudah buat apa sih yang dikatakan rumah rapi? Sebenarnya itu kalau yang namanya rumah rapi itu sebenarnya kalau saya lebih ke fungsinya. Jadi rapi itu adalah di mana ketika kita meletakkan barang sesuai dengan fungsinya. Misalnya kita meletakkan barang tidak sesuai dengan fungsinya. Misalnya kita meletakkan rak sepatu ada di dapur. Maka ketika kita mau menggunakan sepatu, otomatis kita akan susah carinya di mana ya sepatu. Harus ke dapur, cari sepatu. Jadi lebih kepada fungsi. Jadi indah pastinya ketika barang itu diletakkan sesuai dengan fungsinya. Apalagi kayak saya mungkin yang sudah punya anak ya, itu kadang-kadang karakter anak itu berbeda-beda. Ada yang mudah dikasih tahu, ada yang mungkin dikasih tahu sekali, dua kali, tidak bisa begitu. Jadi saya lebih kepada membuat sebuah cara bagaimana memudahkan mereka untuk menjadi rapi seperti itu. Nah, contoh misalnya ketika kita menata pakaian di sebuah almari, itu biasanya saya akan meletakkan mana yang lebih biasa saya menggunakan, itu biasanya saya letakkan di urutan paling atas sendiri. Sehingga ketika kita menggunakan akan mudah kita ambil. Tapi ada berapa banyak ketika kita menaruh pakaian, itu biasanya pokoknya kita taruh aja tuh susun yang rapi begitu, tidak melihat fungsinya. Jadi ketika kita ambil, ketika kita butuh sesuatu yang biasa kita gunakan, kemudian kita tarik, kebetulan itu ada di tengah, maka yang atas itu akan berantakan. Seperti itu. Jadi kalau saya lebih kepada cenderung bukan indahnya, tapi rapi ketika apapun yang diambil itu kembali rapi. Ketika kita meletakkan baju kotor, anak-anak nggak gampang, misalnya ditaruh di lantai atau diletakkan di tempat pakaian, tapi tempat pakaiannya itu ada tutupnya. Ada yang rapi, dimasukkan, kemudian ditutup lagi tempat pakaian kotornya. Tapi ada juga yang semau gue, yaitu pakaiannya langsung diletakkan di atas tutup, jadi tidak dibuka, langsung aja taruh di atas keranjang pakaian kotor. Nah, jadi ketika saya melihat itu, oh berarti ini harus dibuat sesuatu yang lebih mudah. Jadi kalau saya menggunakan tempat pakaian kotor di kamar mandi itu tanpa ada tutupnya, sehingga orang memudahkan masukkan pakaian kotor itu di dalam kamar mandi, begitu. Wah, setuju banget Bu, benar. Kayaknya saya setipe dengan salah satu anggota keluarga Ibu. Kayaknya kalau tempat naruh baju kotor ditutup, kadang ribet ya. Kalau dibuka enak, langsung taruh. Terus apa lagi Bu, caranya Ibu? Ya, jadi kemudian satu lagi, bagaimana cara kita memudahkan untuk meletakkan barang di mana barang itu supaya mudah diingat, ya, karena kan kita itu ingatan kita terbatas kan, jadi kan kita sering mencari barang kita bingung gitu. Nah, ini trik sih sebenarnya saya dapat dari suami saya juga. Jadi ketika meletakkan kunci misalnya kita dari luar meletakkan kunci gitu ya, biasanya kan kita nggak gampang kan kunci itu langsung dibawa kemana-mana. Nah, di rumah kami ada yang namanya sebuah rak, di situ tersusun di mana ada sebuah kotak, di mana kotak itu untuk tempat kunci. Jadi ketika kita keluar masuk dari pintu, itu akan melewati rak yang sudah saya letakkan, baik itu kunci mobil, baik itu kunci motor, baik itu kunci apapun, itu yang dia bawa selalu diletakkan di situ. Nah, otomatis ketika kita mau keluar, akan melewati pintu utama itu, kita akan ambil kunci itu dengan mudah. Itu adalah sebuah trik di mana kita tidak akan kehilangan barang-barang kita. Seperti itu. Wow. Nah, begitu pula
banyak hal lah, misalnya gunting atau apa. Biasanya kan kita kehilangan tuh barang-barang kecil kayak gitu. Memotong kuku, begitu. Kayak Iya. pemotong kuku itu sesuatu yang penting, tapi kayaknya nyarinya kadang susah, Bu. Gunting sesuatu yang kita sering pakai, tapi kok nyarinya susah. Nah, kalau di Bu Murti di rumah biasanya ditaruh di mana, Bu? Benda-benda yang kayak seperti itu. Jadi saya tidak bisa menyamakan antara satu dengan yang lainnya. Kembali lagi saya berkata bahwa itu tergantung fungsi daripada masing-masing keluarga berbeda-beda. Kalau misalnya kami selalu memotong kuku, itu ada di dalam misalnya. Nah, di dalam kamar misalnya begitu. Maka gunting memotong kuku itu akan saya letakkan ada di sebelah dan di dekat tempat tidur saya. Sehingga ketika saya mencari gunting kuku itu, saya nggak akan mencari kemana-mana. Karena saya biasa memotong kuku ada di situ. Gitu. Jadi saya letakkan aja di sebelah tempat kamar tidur saya, di mana ada sebuah kayak locker gitu, yaitu saya letakkan di situ. Terus kemudian obat misalnya, saya kan ada hipertensi yang selalu saya harus minum, ini kaum manula ya, mungkin untuk sesuatu masukan buat kaum manula. Biasanya kan lupa minum obat gitu, minum obat yang harus setiap hari rutin diminum tanpa harus lupa. Bagaimana supaya minum obat nggak lupa? Makanya saya letakkan di sebuah loker di sebelah tempat tidur saya, sehingga ketika saya mau tidur itu kan obat selalu obat hipertensi kan diminum malam hari. Nah, otomatis saya akan mengambil obat itu di sebelah ketika saya mau tidur. Oh ya, saya belum minum obat, makanya saya akan minum obat. Wah, kayaknya menarik banget nih. Kalau kita bayangkan dari cerita Bu Murti, saya langsung ngebayangin kemudahan-kemudahan saat bermain ke rumah Bu Murti nih. Jangan-jangan sahabat WB di rumah udah punya ancang-ancang atau rencana untuk menyusun barang-barangnya seperti cara Bu Murti. Apalagi tadi tuh saya menarik banget tuh. Nyari gunting kuku, nyari gunting itu di tempat yang biasa kita gunakan sehingga memudahkan. Nah, aku juga mau nanya sama Nani. Nani, aku mau tanya nih. Kondisi rumah Nani ini merupakan rumah yang besar atau rumah yang minimalis atau gimana nih? Jadi rumah aku itu masih jatuhnya tuh kalau gambarannya kayak rumah kontrakan tapi yang 3 petak ya. Oke. Terbatas dong ruang geraknya Nani ya? Iya, betul. Nah, apalagi di tengah pandemi ini ya, rata-rata semua pakai media sosial dan di rumah gitu. Nah, itu juga awal-awal tuh perjuangan juga gitu. Aku sih biasanya kalau pelayanan atau apa kemana oke lah gitu kan. Atau melakukan pekerjaan apa gitu. Tapi kalau di rumah kayaknya cuman buat tidur aja lah ya, tidur sama ketemu keluarga gitu. Karena emang tempatnya juga belum terlalu banyak spot atau tempat. Nah, aku mau sharing juga nih buat teman-teman. Kan banyak nih buat teman-teman mungkin keadaan rumah kita. Aku contohnya rumah aku nih 3 petak nih teman-teman. Rumah aku tuh cuma ada sekat ya. Kamar tuh belum sepenuhnya kayak kamar yang nggak ada pintunya kayak gitu. Nah, di tengah pandemi ini aku tuh muter kayak, aduh gimana nih, kemarin juga terus ikut WB Ghost Virtual gitu kan. Aduh Tuhan, kayak nggak mau gitu, masa sih pelayanan gara-gara nanti susah gitu, ada suara, namanya kan kalau kita rumahnya nggak tertutup gitu satu kamar, ya pasti ada suara apa aja, nanti manggil lah, tiba-tiba manggil, Nani gitu, atau apa gitu. Nah, aku tuh kayak, udah, ini gimana ya, kayak harus kayak gimana gitu. Nah, terus juga bilang ke mama, ini gimana nih, aku bakalan sering waktu itu setiap Sabtu Zoom dari pagi sampai siang gitu kan. Ini gimana nih, masa setiap hari Sabtu aku harus pergi ke tempat orang atau apa kayak gitu. Ya udah, akhirnya diakalin gitu, kayak ditutupin lemari, terus juga kayak dipakein hordeng juga depan pembatas yang ruang nonton TV sama kamar gitu. Aku bikin mejanya juga, meja yang kayak belajar punya anak sekolah itu, terus juga ditutupin lemari. Nah, buat ke belakangnya lagi ditutup gitu. Nah, itu ngakalinnya sih teman-teman. Oh, menarik ya. Karena banyak juga sahabat-sahabat WB yang rumahnya tidak terlalu besar atau juga yang hanya beberapa petak. Nah, cara Nani ini sangat menolong
sehingga kita sahabat WB bisa memaksimalkan rumah yang ada, multifungsi kayak yang Nani buat. Wah, Nani keren nih. Berarti Nani, orang-orang di rumah Nani ini punya hati yang cukup besar ya. Maksudnya mereka mau berbagi ruangan ketika ada yang lagi online, mereka belajar untuk gak berisik juga ya. Wah, keren ya. Oke, nah tadi dengan keadaan rumah yang tidak terlalu besar, Betul, Kak. Nani tetap bisa mengkondisikan keadaan rumah tetap menarik, bisa digunakan untuk virtual, dan keluarga juga nyaman. Oke, aku mau nanya untuk Audrey. Kalau Audrey sendiri, sejauh ini apa yang Audrey lakukan untuk memastikan kondisi atau keadaan di rumah tetap rapi? Ada nggak yang Audrey lakukan selain di kamarnya? Aku sih apa ya, kalau saya di kamar aku suka bantu mama beberes kulkas ya, karena kan kulkas, misalkan kulkas nih nggak ada yang masukin aja kan, makanan sisa masukin, lama-lama numpuk gitu kan. Kayak apa sih namanya, pas buka kulkas bisa sampai kayak Tetris gitu ya, kayak apa sih, tumpuk-tumpukan full lah semua ruangnya. Nah di situ mungkin aku juga jadi kayak mungkin nggak bisa ngarepin mama doang atau mbak doang gitu ya. Jadi aku mulai dari aku sendiri kayak weekend sih biasanya, karena kan nggak ada kuliah. Aku beresin tuh, belajar apa ya, kalau yang mau udah nggak kemakan, mungkin kalau emang liatin tanggal-tanggal expirednya langsung dieliminasi gitu, supaya kulkasnya bisa apa ya, nggak terlalu yang berantakan gitu sih. Terus kayak lemari baju aku gitu, kalau lemari baju aku kan sehari-hari di rumah gitu ya, aku belajar sih buat yang kayak, kalau dulu kan misalnya ada baju yang udah mulai kecil gitu, tapi sayang ya Kak, kayak ini misalnya bajunya tuh kayak lucu gitu, aku sayang aja, tapi kayak itu tuh udah berapa putaran tuh disimpan terus dan tetap nggak kepake gitu. Jadi mulai tahun ini, mulai kemarin ya berarti ya, tahun kemarin juga beberes lemari baju tuh mulai, ya udah deh kalau yang nggak kepake mungkin bisa disumbangin. Jadi mulai apa ya, kayak mau buat dipindah-pindahin gitu. Terus ya sisanya gitu sih Kak, kayak beberes kamar mandi ya, misalkan gantian gitu ya, kalau misalkan Mbak kan nggak selalu masuk gitu kan. Jadi aku sikat kamar mandi kayak gitu sambil mandi kan, jadi sembari gitu sih Kak. Kalau selain yang di kamar aku sendiri. Wow, berarti sekalian mandi, sekalian sikat. Wah, jadi ringan ya, Audrey ya. Iya, terus ya teratur juga gitu. Benar-benar. Dan nggak ngerti juga sih, banyak sahabat WB, termasuk saya juga, suka nyimpen baju-baju yang buat kita tuh, aduh sayang, suka. Padahal besok udah nyuci baju lagi, itu baju nggak pernah dipakai. Iya, udah beresin baju kan, biasanya beresin baju misalkan beberapa bulan sekali, udah berapa putaran tuh baju ada terus Kak masalahnya, lama-lama kayak udahlah nggak usah disimpan juga nggak dipakai gitu kan. Oke, berarti ini juga mendorong para sahabat WB untuk mulai memperhatikan lagi kalau ada barang-barang yang sudah tidak dipakai, tidak berfungsi, daripada memenuhi ruangan, lebih baik disumbangkan, diberikan kepada orang yang membutuhkan, sehingga ruangan kita nggak terlalu penuh ya dengan barang-barang yang tidak berfungsi. Ya, saya juga pengen tahu, kalau di rumahnya Bu Murti ini kan segala sesuatu sudah tertata dan kemudahan-kemudahan sudah dibuat. Tapi saya percaya sebelum pada titik ini pasti ada kebiasaan baru yang dibuat. Sehingga anggota keluarga harus menyesuaikan dulu nih. Ternyata kalau kunci ditaruhnya di depan. Nanti kalau udah tidak pakai lagi, taruh lagi, jangan dibawa-bawa di dalam tas. Atau kebiasaan baju kotor jangan lagi taruh di lantai, harus taruh di tempat baju kotor. Nah, Bu Murti gimana sih caranya untuk membuat kebiasaan baru supaya anggota keluarga mulai terbiasa dengan hal-hal baru di mana naruh barang mesti di tempatnya dan akhirnya itu menjadi sesuatu yang menyenangkan dan tidak merepotkan buat mereka. Gimana nih awal-awal Bu Murti membuat kebiasaan baru untuk anggota keluarga? Sebenarnya itu sesuatu yang menjadi kebiasaan menjadi sebuah karakter seperti itu. Jadi kalau rumah itu, kalau saya sebenarnya rumah itu lebih senang tidak terlalu banyak barang. Ruangan itu terlihat kesannya luas begitu. Nah, kemudian kalau misalnya
kita ini ingin bagaimana melatih anggota keluarga untuk menjadi bersih, untuk menjadi tertib, untuk menjadi mudah mengikuti aturan kita adalah caranya sangat gampang, yaitu bagaimana kita mengajarkan meletakkan barang ketika kita menggunakan kembali kepada tempatnya. Ada berapa banyak tempat itu menjadi berantakan, misalnya tempat mainan anak-anak. Itu kan sering kita ketika anak-anak kita main, pasti semuanya jadi berantakan. Kenapa seperti itu? Karena tidak dibuatkan suatu tempat untuk mengembalikan mainan itu pada tempatnya. Contoh misalnya kita satu meja kalau misalnya kita menggunakan gunting, taruh. Menggunakan gunting kuku, taruh di situ. Menggunakan pisau, taruh di situ. Lama-lama meja itu akan penuh. Nah, saya berkata seperti itu kenapa? Supaya mengajar kepada semuanya bahwa bagaimana meja itu akan kembali kosong, akan kembali tidak terisi kalau benda-benda itu kembali kepada tempatnya masing-masing. Jadi kita sih berharap kepada seluruh anggota keluarga itu mengikuti aturan itu. Jadi, makanya betapa pentingnya fungsi tempat-tempat untuk menaruh barang. Misal contohnya gunting, kita sepakat satu rumah tangga. Taruh gunting di mana? Oh ya, di sini ya, gitu. Kalau taruh gunting sehingga kita semua tidak akan susah. Karena kalau kamu berantakan, maka kamu akan susah sendiri ketika kamu mencari gunting, begitu. Saya lebih kepada bagaimana membuat mereka itu dimudahkan saja. Jadi kalau saya sih mengajar lebih kepada anggota keluarga adalah bagaimana ketika kita menggunakan barang itu diletakkan kembali kepada tempatnya sehingga memudahkan tempat itu tidak berantakan. Karena kalau tidak, maka tempat itu dipastikan akan berantakan dan kita akan capek sendiri dengan rumah kita. Kadang kan kita melihat rumah kita kok berantakan terus ya. Sudah dibersihin, berantakan lagi. Sudah dibersihin, berantakan lagi. Karena ada yang berantakin gitu. Jadi kalau misalnya kita punya rumah, kemudian kita sudah sepakat satu anggota keluarga pun sebenarnya tanpa orang yang membantu kita, mbak di belakang pun tanpa membantu kita, maka rumah kita tetap akan bersih seperti itu. Karena apapun yang kita pakai, kita akan kembalikan pada tempatnya. Seperti itu. Ya, wah. Ini berarti perlu sepakat ya. Kalau mau rumah rapi, kerawat, mesti sepakat seluruh anggota keluarga. Nah, aku juga tertarik dengan aktivitas para remaja dan anak-anak muda yang sering apa-apa tuh harus make up, ada kosmetik yang harus ditata. Nah, Nani tuh biasanya gimana cara Nani merapikan atau meletakkan sehingga kosmetik Nani rapi, ada tempatnya ya. Dan Nani nyaman menggunakannya kapanpun, mau virtual, mau online, sudah siap. Itu gimana cara Nani? Tadi ya, rumah aku anggap saja minimalis ya kayak. Ya, minimalis. Jadi pasti kan spotnya pasti di situ-situ lagi. Nah, tapi aku juga anak muda yang banyak maunya gitu kan ya. Pokoknya aku tuh tipikal orang yang walaupun rumahnya kayak gini, aku tuh bisa punya apa gitu lah. Aku tuh orangnya kayak gitu kan. Terus, nah aku juga alat makeup ya sama lah. Kayak teman-teman seumuran aku lah gitu. Pasti kan dari skincare, dari semuanya tuh pasti ada lah gitu. Nah aku juga untuk menatanya itu karena rumah aku minimalis, jadi ada yang emang tempatnya itu tetap ada. Itu yang kayak biasanya rutinitas atau apa di rumah. Nah cuman aku biar gampang yang kayak kalau kita berangkat kerja, aku kan kerja ya, kalau kita berangkat kerja atau ke gereja gitu supaya gampang, nah aku tuh biasanya lebihnya itu aku adalah langsung bikin di pots gitu kan, potsnya itu biar atau kayak semacam tempat pensil lah. Nah itu yang biasanya isinya tuh udah ya yang biasa pakai lah, pelembab muka, terus bedak sama lipstick atau alis gitu. Itu yang udah pasti kan kita pakai tiap hari gitu. Aku pakai tiap hari mungkin. Nah itu udah langsung tuh. Jadi ya udah kalau pagi cuman ambil tempat itu langsung udah makeup untuk kalau kita keluar gitu. Sekarang kan kayaknya udah nggak mungkin banget kalau kita keluar dengan muka polos gitu kan. Jadi udah ada pouch yang kamu siapin juga untuk naruh barang-barang yang
pasti kosmetik itu dipakai ya. Tiap hari, ya. Oke, kalau dari Audrey sendiri, kosmetik sering digunakan sehingga perlu dirapikan atau lebih banyak berkutak-atik dengan dunia alat-alat tulis, buku? Kalau aku sih kebetulan apa ya, justru bukan yang orang make up banget gitu sih Kak. Aku masih harus banyak belajar lah di bagian itu. Jadi alat-alat make up gitu sih sedikit sih. Paling kalau misalkan apa sekarang kan baru mulai ngurus kulit gitu masih belajar. Nah itu biasanya aku taruh di meja apa sih di kamar aku kan. Tapi lebih baik alat tulis sih. Jadi kayak yang aku cerita tadi, mungkin lebih banyak apa ya mengatur gimana caranya semua barang tuh mudah digapai gitu dan bikin mood belajar yang enak ya Kak. Karena kan kalau misalnya kuliah gitu berantakan mejanya kan gak mood juga gitu, kayak pusing. Udah pusing sebelum kuliah gitu rasanya. Jadinya aku bikin nih alat tulis aku juga baru apa ya, sebenarnya sih aku cari-cari gitu sih Kak. Kayak kita sukanya tuh yang kayak apa, modelnya kan preferensi beda-beda gitu kan. Kalau misalnya kita suka gitu sama apa ya, kita juga jadi berkomitmen sama diri sendiri gitu. Kayak aku beli rak buat apa sih naruh-naruh alat tulis tuh yang sering dipakai tuh di bagian mana gitu. Itu kan ada 2 macam ya. Jadi ada yang kecil sama ada yang bisa dimasuk-masukin gitu. Itu menurut aku kan lebih gampang diambil, lebih gampang dilihat dan kalau dulu tuh aku bisa sampai numpuk gitu Kak alat tulisnya. Tapi dengan begitu kan aku jadi bisa lebih milih juga gitu mana yang sering dipakai. Terus kalau misalnya udah mulai berantakan tuh bisa cepet langsung rapiin gitu sih kalau aku. Oh, oke. Ini juga memberikan inspirasi buat teman-teman kita yang remaja yang terus hari-harinya sekolah online ya, kuliah online. Ini juga akan menolong supaya meletakkan alat tulis pada fungsinya ya. Mana yang paling sering dipakai, itu yang paling mudah digapai. Wah, ini sangat menarik ya, Mbak TB. Nah, lalu di akhir nih saya mau minta dari Bu Murti, Nani dan juga Audrey, kira-kira pesan-pesan apa yang kita bisa kasih buat sahabat PB sehingga ini bisa menolong sahabat PB untuk bisa lebih merapikan rumah atau barang-barang yang mereka miliki sehingga membuat keadaan rumah menjadi sesuatu yang menyenangkan atau menarik untuk ditinggali. Dari siapa dulu nih? Dari Nani dulu deh, Nani. Apa pesan kamu buat sahabat PB yang sedang menyaksikan tayangan ini? Kalau pesan aku buat teman-teman di kondisi yang sekarang ya, buat teman-teman nggak usah apa ya nyerah gitu. Aku awalnya sih kayak tadinya nggak kepikiran. Nah, tinggal caranya adalah kita niat dulu aja gitu. Kita mau, ya udah kita rapin aja rumah kita kayak aku tadi gitu kan. Sebenarnya ada aja gitu solusinya daripada kalau aku menggerutu gitu kayak, ih kok rumah gue kayak gini sih, gue nggak bisa nih, aku tuh nggak bisa nih ikutin Zoom, nggak bisa nih ikutin seminar-seminar nih kalau kayak gini caranya, Tuhan marah, atau kerja lagi WFH nggak bisa nih Tuhan, nggak nyaman orang di rumah gitu. Nah itu caranya adalah ya kita ngomong dulu ke orang rumah. Aku juga tadinya mikir, aduh mamaku suka nonton sinetron nih dari pagi sampai siang juga sampai sore gitu misalkan nonton sinetron. Pertama ya kita ngomong nih, tahu nggak aku tuh sering bakalan akan sering kayak gini nih, Zoom, WhatsApp, call atau segala macam sama bisa dari kegiatan gereja, kegiatan rohani atau dari apa namanya kantor juga gitu. Nah ya udah, ya itu tadi caranya. Teman-teman nggak usah satu sih nggak usah minder ya. Kita jadi aja diri sendiri, tetap ikutin, jangan jadi ngebatasin. Ya banyak cara lah teman-teman bisa lihat. Sekarang kan banyak tuh di YouTube atau Instagram kayak gitu cara untuk ya mungkin beli backgroundnya kalau misalkan mau pakai background gitu, atau mungkin teman-teman bisa pakai kain gitu. Terus juga lagi yang satu tadi semua itu rapi, disiplin itu dari diri kita sendiri. Kayak aku dulu juga suka marah nih sama orang rumah, bisa nggak bajunya ditaruh yang benar gitu, bisa nggak itu gunting atau apa ditaruh lagi, bisa nggak bajunya itu jangan diberantakin gitu. Nah aku dulu suka kayak gitu marah gitu, tapi aku mulai dari diri aku. Ya, dimulai dari diri sendiri ya pastinya ya. Oke, kalau dari Bu Murti nih, kira-kira pesan apa untuk sahabat PB supaya lebih semangat lagi untuk tidy up? Ya, jadi saya cuma ingin menyampaikan bahwa
rapi itu adalah murah, sesuatu yang murah ya, tapi bukan murahan. Jadi murah itu artinya apa? Kita nggak perlu menunggu kita punya rumah yang indah, kita punya rumah yang bagus, kita punya real estate yang harganya miliar, kita punya rumah yang harganya harus ratusan juta, itu tidak. Jadi rapi itu adalah murah artinya apa? Mulailah dari sekarang, apapun rumah kita, mari kita buat rapi. Karena semua rumah mau bagus mau tidak itu adalah tergantung kita. Jadi kita bisa membuat rumah kita, sekalipun rumah kita dibilang orang lain jelek, apa-apa, kita nggak usah peduli. Yang penting bagaimana dalamnya itu rapi. Di mana kita menempatkan segala sesuatu sesuai dengan fungsinya, itu sudah rapi, satu. Nah, rapi itu adalah sehat. Ya, zaman sekarang kan kita ini butuh sesuatu yang sehat kan, karena pandemi. Kalau nggak sehat, maka imun kita akan turun. Nah, kenapa saya bilang sehat? Saya jujur ya, kalau kadang lihat tempat berantakan, itu saya stres. Dengan stres, maka pastinya imun kita akan turun ya. Bersih itu adalah sesuatu yang sehat. Nah, pastinya di mana-mana kalau yang namanya tempat bersih, tidak akan adanya banyak kuman. Itu. Nah, itu adalah satu, murah. Yang kedua, pasti kalau kita tempatnya rapi, itu adalah sehat. Yang ketiga, kalau rapi, pasti itu indah. Indah kenapa? Karena semuanya tertata dengan rapi. Jadi dilihat orang itu pasti indah. Yang ketiga, ketika kita menempati rumah yang rapi, itu pasti nyaman. Nah, itu sesuatu kesatuan yang satu paket yang tidak bisa dilepaskan. Tapi kuncinya adalah kemauan. Ya, jadi kalau ada kemauan, itu bukan sesuatu barang yang mahal, rapi itu, tapi sesuatu barang yang murah, tapi mahal ketika kita tidak mau melakukannya. Begitu ya Esther ya, buat semuanya. Jadi rapi itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan kalau kita mau. Wah, menarik sekali nih pesannya. Thank you, Bu. Kalau dari Audrey, apa nih pesan buat sahabat WB? Kalau dari aku sendiri sih dari sisi remaja gitu ya, mungkin aku juga sempat di fase yang kayak ya udah nggak usah rapi-rapi nanti juga berantakan lagi. Udah gitu kayak rapi-rapi kan bukan tanggung jawab aku gitu, mungkin lebih kayak tanggung jawab mama misalnya. Tapi sejak berpikir kembali gitu kayak perlu juga sih nanamin tanggung jawab bahwa kerapian itu bukan tanggung jawab mama papa aja gitu misalnya, tapi tanggung jawab diri aku sendiri juga gitu kan. Ternyata kalau misalkan belum bisa yang beresin seluruh rumah gitu, mulai dari kamar sendiri dulu, dari lemari sendiri dulu kayak gitu sih. Jadi nanamin tanggung jawab buat ikut membantu merapikan rumah gitu. Selain itu sih aku belajar mengenali kelemahan aku ya, kayak yang tadi aku cerita, karena aku orangnya lupaan dan tidak teratur, aku justru jadwalin gitu. Karena kalau nggak dijadwalin tuh nggak inget gitu Kak. Juga kebetulan kan kalau anak kuliah setiap 6 bulan libur ya, ada liburnya. Nah di waktu libur itu aku benar-benar rapi-rapi itu secara menyeluruh gitu Kak. Kayak apa sih, seleksi barang yang nggak perlu langsung dipisahin kayak gitu-gitu. Jadi saat udah dijadwalin kan bakalan jadi habit juga ya Kak, bakalan jadi kebiasaan yang baik dan udah nggak perlu effort yang besar gitu loh. Selain itu ternyata nih pas aku rasain sih, kalau misalkan udah punya kamar yang rapi gitu ya, contohnya kamar, aku tuh bisa kayak punya happy aja gitu Kak, kayak walaupun diem di kamar ya dengerin lagu kayak happy banget gitu, kayak vibes-nya tuh udah enak. Nah karena aku udah ngerasain benefitnya, aku juga jadi makin semangat gitu buat beresin lingkungan rumah lah gitu sih dari aku. Jadi mulai dulu aja kali ya Kak, nggak usah terlalu banyak mikir gimana. Kalau susah mulai dari kamar sendiri dulu, mulai ngerapin dulu. Nanti kalau misalnya udah ngerasain manfaatnya pasti pengen terus ya rapi-rapi kayak gitu sih Kak dari aku. Ya, betul banget. Wah, asik banget nih sahabat-sahabat WB, kita banyak banget dapat inspirasi dari Bu Murti, Nani dan juga dari Audrey. Dan ternyata untuk merapikan kamar, merapikan rumah, alat-alat yang kita gunakan itu nggak sulit ya. Nah, saya dapat beberapa hal yang menjadi kesimpulan kita hari ini. Untuk merapikan tempat di mana kita berada, apalagi pada masa pandemi, pasti rumah terus. Nah, ada beberapa hal yang kita harus lakukan. Yang pertama, yuk mulai dari diri sendiri.
Apalagi di modul 1 WB bicara soal teladan. Ya, di modul 2 bicara soal praktek teladan. Nah, ini jadi kita bisa sama-sama praktekkan. Dimulai dari diri sendiri. Lalu hal berikutnya yang kita bisa pelajari yaitu yuk taruh barang berdasarkan fungsinya. Semakin barang tersebut fungsinya makin sering kita gunakan, taruhlah di tempat yang mudah kita jangkau. Ya, kemudian kembalikan lagi ke tempatnya sehingga tempat tersebut tetap tertata. Lalu yang ketiga, gak usah banyak barang. Kadang barang yang begitu banyak bikin kita pusing. Mulai selektif, mulai pilih-pilih. Tadi ada waktu rutin yang Audrey sudah tentukan untuk mulai selektif lagi, yang tidak banyak digunakan, dipinggirkan atau disumbangkan. Ya, dilakukan. Lalu yang terakhir yang kita pelajari, yuk belajar sepakat, belajar kompak. Kalau kita mau bersih, sama-sama yuk. Kita sudah mulai dari diri kita juga belajar komunikasikan dengan baik dengan anggota keluarga, supaya anggota keluarga juga ikut mendukung. Sehingga ketika sudah rapi, yang lain ikut mendukung, wah pastinya keren banget. Oke sahabat WB, kami rindu banget nih tayangan WB Meetup bisa menjadi inspirasi buat kita semua dan buat lebih banyak orang-orang di sekitar kita. Karena itu saya mau ajak sahabat WB untuk sama-sama kita share YouTube Wanita Bijak Indonesia, kita bagikan tayangan ini sehingga bukan hanya wanita bijak di seluruh dunia, di seluruh Indonesia yang tahu tayangan ini, tapi juga orang-orang di luar sana, mereka terberkati. Yuk, mulai dari diri kita sendiri. Nah, sahabat WB, kita juga mesti ingat nih untuk makan buah atau makanan-makanan yang berserat. Kalau sekarang aku bawa jus jeruk. Bu Murti bawa apa nih Bu Murti? Nyiapin apa nih? Nah, aku bawa buah naga. Apa Bu Murti kok milih buah naga? Ya, jadi buah naga ini satu, dia mengandung banyak sekali Fe. Fe ini memang untuk penambah darah satu ya biasanya. Nah, memang dia punya fungsi untuk hipertensi. Nah, kebetulan saya adalah memang sedikit ada tekanan darah. Jadi saya mengambil buah naga ini adalah buah yang memang punya fungsi untuk menurunkan hipertensi. Karena mungkin saya berpikir bahwa ini karena di dalam kandungan buah ini terdapat banyak sekali air. Seperti pepaya, seperti buah naga, ini adalah buah yang memang kandungan airnya di dalamnya cukup banyak, sehingga dia punya fungsi untuk beberapa penyakit seperti hipertensi khususnya, ini menggunakan buah naga ini cukup bagus. Begitu Esther, sehingga saya sangat suka sekali buah naganya. Boleh Bu sambil dimakan. Audrey sama Nani juga boleh sambil dimakan buahnya. Ya, kasih. Oh, Nani juga bawa jus. Nani, ini jus apa nih? Kalau aku tadi lagi jus alpukat, Kak. Aduh, asik banget. Iya. Pastinya manfaatnya banyak ya Nani. Nani, kenapa sih kamu suka sama jus alpukat? Ini tuh bagus Kak, kalau misalkan kita lagi mau diet ya. Maksudnya kalau mau diet, ini tuh mengenyangkan. Soalnya kandungannya bukan hanya manfaat buat tubuh, tapi juga membantu supaya tidak mudah lapar. Keren. Iya, kalau Audrey? Betul, alpukat. Aku bawa buah apel. Karena sih, pada dasarnya emang suka aja sih. Kan maksudnya asam manis gitu. Terus juga tinggi serat gitu kan. Dan buahnya tuh kebetulan paling sering stok di rumah tuh apel sih. Karena sekeluarga juga suka kan. Jadi aku hari ini bawa buah apel. Asik banget. Nah, sahabat WB, kami juga pengen nih supaya sahabat WB juga sehat. Jadi, sahabat WB mesti siapin makanan-makanan berserat, buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga rajin ya. Sehingga di masa pandemi ini kita tetap punya tubuh yang kuat, imun yang kuat. Oke, sahabat WB, sampai sini dulu ya obrolan seru kita. Nanti bulan berikutnya di Sabtu kedua pasti ada obrolan yang seru banget. Karena itu sahabat WB selalu saksikan ya tayangan YouTube Wanita Bijak Indonesia. Baik sahabat WB, terima kasih ya Bu Murti, thank you banget.
Makasih. Thank you Nani. Terima kasih Kak, sama-sama. Thank you juga Audrey. Iya Kak, thank you juga. Oke, sampai jumpa untuk tayangan berikutnya. Wanita bijak. Wow. Apakah sahabat EB luar biasa? Yes. Yes. Girls Talk. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. Oke, dah. Nomor kasih. Das.